Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para santri tentunya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini masih berada di rumah sendiri atau di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita dan juga memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan segala perintah-perintahnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa kita menggali dan mempelajari nilai-nilai ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mat dan cabang-cabangnya. Mat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah disebut dengan mat asli, kemudian yang kedua disebut dengan mat far'i. Kemudian mat asli ini memiliki 3 huruf. Yang pertama adalah huruf alif, kemudian yang kedua adalah huruf wa, kemudian yang ketiga adalah huruf ya. Dan masing-masing huruf ini memiliki syarat yang berbeda. Kemudian dari mat far'i ini nanti memiliki cabang yang cukup banyak, kurang lebih ada 13 cabang. Kemudian yang dikarenakan karena hamzah di sini terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian yang dikarenakan karena sukun terbagi menjadi 9 bagian. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hanya hukum mat tabi'i atau mat asli, kemudian mat far'i yang dikarenakan huruf hamzah. Baik ikhwani fillah, yang pertama adalah huruf alif. Jadi setiap ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, misalnya contohnya iyyaka na'budu wa iya. Nah, jadi ada ya yang berharokat fathah, setelahnya ada huruf alif. Jadi seolah-olah ada alif berdiri, kemudian sebelumnya ada ya. Ya, kemudian harokatnya berbaris fathah. Maka ini disebut dengan mat tabi'i atau mat asli. Atau contoh yang lain misalnya fi jidiha ha. Di sini ada alif yang berdiri setelah huruf ha, kemudian sebelum alif ada berharokat fathah. Maka di sini disebut dengan mat tabi'i atau mat asli. Kemudian juga yang lain an-nas fi sudurin nas, an-nas. Nah, ada nah, setelah nah ini ada huruf alif, dan sebelum alif ada huruf atau yang berharokat fathah. Jadi di sini disebut dengan mat asli atau mat tabi'i. Bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian yang kedua huruf wa. Jadi setiap huruf wa sebelumnya harus berharokat dhammah. Jadi maksudnya adalah wawu sukun, sebelum wawu ini ada berharokat dhammah. Maka itu disebut juga dengan hukum mat tabi'i atau mat asli. Contohnya misalnya ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi, setelahnya ada wawu sukun, kemudian sebelum wawu sukun ini ada berharokat dhammah. Maka di sini disebut dengan mat tabi'i atau mat asli. Kemudian juga yang lain wa yuqimu, ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yuhitu, yuhitu, ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian kita melanjutkan ke huruf ya. Setiap ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah atau berharokat bawah. Di sini saya akan memberikan contoh yuhi di
أيدينا ويطي نستعي المستقي ya sebelumnya berharokat kasrah. Jadi setiap ada mad tabi'i maka kita harus membacanya dengan dua harokat. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa bacaan mad asli kita atau mad tabi'i kita adalah dua harokat? Bisa dipraktekkan dengan begini. Ya iyyaka na'budu wa jadi dihitungnya 1 2 ya. Na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Jadi cara menghitung dua harokat itu ini digerakkan biasa aja, tidak usah terlalu cepat dan tidak usah terlalu lambat. Berjalan seperti biasa. 1 2 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh melebihi daripada dua harokat. Bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian kita melanjutkan ke mad far'i yang dikarenakan huruf hamzah. Jadi ada mad far'i yang dikarenakan karena hamzah dan juga ada dikarenakan karena sukun. Sekarang kita akan membahas tentang yang bersyaratkan huruf hamzah. Jadi mad far'i yang harus disyaratkan dengan huruf hamzah di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah disebut dengan mad wajib muttasil, kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil, kemudian mad silah tawilah, kemudian yang berikutnya adalah mad badal. Adapun mad wajib muttasil itu dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Kemudian mad jaiz munfasil dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Jadi ada 3 pilihan, tergantung qurra'nya atau tergantung yang membacanya. Jadi dia harus bisa komitmen, misalnya dengan 2 harokat, tafadhol, boleh baca dengan 2 harokat, tetapi harus komitmen. Semuanya harus dibaca dengan 2 harokat di saat kita membaca mad jaiz munfasil. Tidak boleh di sini 2 harokat, di sini 4 harokat, di sini 5 harokat, itu tidak boleh. Jadi mencampur adukan itu enggak boleh. Kemudian mad silah tawilah sama seperti mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 5 harokat. Tergantung sekali lagi kepada qurra atau kepada qari yang membaca Al-Quran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mad badal. Mad badal ini dibaca dengan 2 harokat. Nah, kemudian sekarang saya akan memberikan contoh satu persatu dari mad far'i yang dikarenakan huruf hamzah. Yang pertama adalah kita akan memberikan contoh mad wajib muttasil. Contohnya misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Kemudian minas sama wa anzala minas samaa'i ma'. Gitu ya. Wa anzala minas samaa'i ma'. Jadi 1 2 3 4 5. Itu 1 2 3 4 5. Jadi berjalan seperti biasa. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat.
Jadi biasa saja, biasa. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Perhatikan khati. Wa man ya'mal su'ah. Jadi 5 harokat. Ya, 5 harokat. Kemudian kita beranjak kepada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil boleh dibaca dengan 2 harokat, boleh dibaca dengan 4 harokat, dan juga boleh dibaca dengan 5 harokat. Contohnya misalnya kalau kita membaca 2 harokat, tidak apa-apa, tetapi dengan syarat kita harus komitmen atau istiqomah, atau harus continue di saat kita membaca 2 harokat. Tidak boleh diaduk-aduk. Ada di sini 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah mau mengambil 2 harokat, ambil 2 harokat di saat bacaan kita yang pertama. Contohnya misalnya, Inna arsalna Nuha. Ini 4 harokat. Kemudian kalau 2 harokat, Inna arsalna wama umiru 2 harokat. Contohnya misalnya kalau 2 harokat, wama umiru illa liya'budullaha Kalau 4 harokat, wama umiru illa liya'budullah. Ini 4 harokat. Kalau 5 harokat, wama umiru illa liya'budullah. Jadi dikembalikan kepada qurra atau dikembalikan kepada yang membaca. Jadi kalau dia nyaman pakai 2 harokat, tafadhol. 4 harokat, tafadhol. 5 harokat, tafadhol. Tetapi jangan sampai diacak-acak atau jangan diaduk-aduk, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya kita membahas tentang matsilah tawilah. Di sini boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan juga 5 harokat. Contohnya misalnya, min qaumihi inna ma lahu akhladah indahu illa. Itu mad silah tawilah. Wa waladuhu illa khasara. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang mad badal. Mad badal ini dibaca 2 harokat. Contohnya misalnya, wa'allama Adamal asma. Ada harokat yang terlihat berharokat berdiri atau terlihat seperti alif kecil. Itu disebut dengan mad badal. Kemudian qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu mad badal. Jadi sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membahas tentang mad asli dan juga mad far'i yang dikarenakan huruf hamzah.
Hanya sekedar ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.